kita minta klarifikasi dari pihak kejaksaan saja biar fair-fairan toh. Katanya dengan bangga-bangga bilang begini, Bapak Ibu yang ya, dengan bangga kejaksaan yang ngomong dengan gampang begini, mereka tidak siap. Jangan-jangan ada skenario lain yang mereka siapkan. Kita tidak mau proses ini diintervensi oleh pihak manapun. Ingat itu. Apalagi diintervensi oleh pihak-pihak eksternal di luar daripada ini. Proses ini harus benar-benar independen. Kita minta jangan ada intervensi oleh pihak manapun. Saat itu, kalau ada intervensi, saya bertanggung jawab. Kita menghormati. Kita saat itu ya. Ini menyangkut negeri ini. Hidup dan mati negeri ini. Kita tidak bawa masa yang cuma banyak. Ingat itu ya. Kita menghargai aparat keamanan sehingga kita tidak memobilisasi orang jumlah banyak. Tapi mau buat kita bisa memobilisasi orang ribuan. Saat itu. Masa pendukung Petrus Patlolon atau biasa disapa PF di depan kantor Pengadilan Negeri Somlaki melakukan aksi protes terhadap Kejaksaan Negeri Somlaki yang menetapkan PF sebagai tersangka belum lama ini. Masa pendukung PF menduga ada kejanggalan di saat penetapan PF jadi tersangka. Penetapan sidang PF pada hari Senin 15 Juli 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Tetapi pelaksanaan sidang sempat molor 1 jam lebih dikarenakan pihak Kejaksaan Negeri Somlaki sementara mempersiapkan perayaan Hari Bakti Adiaksa ke-64 sehingga terlambat datang. Hal inilah yang menyebabkan sidang PF harus ditunda ke hari Selasa 22 Juli 2024. Dari Pak Petrus Patlolon akan menyampaikan proses terkait dengan perkara yang kita ajukan, permohonan kita sekaligus dengan sidang tadi yang telah kita laksanakan. Untuk itu saya persilakan Bung Joshua untuk membacakan press release. Joshua. Nanti habis ini baru. Selamat pagi rekan-rekan pers yang kita hormati. Saya Johannes Yusuf Mulia sebagai salah satu kuasa mewakili kuasa hukum dari Bapak Petrus Patlolon. Pada kesempatan pada hari ini kami hendak menyampaikan hal yang harus disampaikan terkait permasalahan dari Bapak Petrus Patlolon ya, yang ada kaitannya dengan apa yang sudah kami ajukan dalam bentuk permohonan pra peradilan. Awalnya kami ingin menjelaskan mengenai peran dari Pak Petrus Patlolon itu sendiri. Beliau ini merupakan mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2017 sampai 2022, yang mana beliau ini berwenang untuk melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah pada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Itu tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya surat keputusan Bupati nomor 900/57/2020 tanggal 19 Januari 2020. Pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2024, beliau ini Pak Petrus hendak mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah atau bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2024-2029, yang mana pada saat ini Bapak Petrus Patlolon ini sudah menjalani fit and proper test di Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB, serta beliau ini mendapatkan surat tugas dari Partai Hanura, dari Partai Amanat Nasional alias PAN, Partai Demokrat, dan Partai Perindo. Dan ketiga, mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasional Demokrat, Nasdem. Pada tahun 2023, sekitar tahun 2023, sekitar tahun 2023, terdapat perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran dan dari surat perintah perjalanan dinas atau SPPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
tahun anggaran 2020 dengan tersangka pada situ yang pada akhirnya diterdakwa atas nama inisial saja ya, RBM kita bilang, selaku Sekretaris Daerah pada Dispenda Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020 sampai dengan sekarang. Yang juga beliau ini mendapatkan kuasa wewenang dari klien kami untuk menggunakan anggaran berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 904 tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah satuan perangkat kerja daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku pejabat atau pengguna anggaran atau pengguna barang tahun anggaran 2020. Dan ada juga salah satunya tersangka pada saat itu sudah kita dakwa inisial PM. Beliau itu sebagai bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2017 sampai dengan 2022. Dan kemudian pada bulan Maret 2024 hingga Juli 2024 kedua perkara tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ya, Tipikor ya, pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Juli 2024. Tanggal 15 Mei 2024 ada dua surat panggilan saksi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap klien kami sebagai saksi. Sebagaimana surat panggilan saksi yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Negeri itu nomornya ada sekian. Keduanya ini tanggal 15 Mei 2024. Untuk beliau ini hadir di tanggal 17 Mei 2024. Sudah diperiksa sebagai saksi ya, sekali lagi kita bilang. Terhadap kasus inisial RBM tadi dan PM yang masing-masing merupakan terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran dari surat perintah perjalanan dinas sebagaimana tadi yang disampaikan ya. Pada saat itu klien kami dengan segala kesibukannya dalam pencalonannya sebagai calon bupati 2024-2029 berhalangan hadir kebetulan pada saat itu. Kendati demikian, beliau tetap dengan niat baik, beliau ini tetap kooperatif dengan menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan ya menjadi tanggal 27 Juni 2024 terhadap surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, tetap dipanggillah beliau ini berdasarkan surat panggilan saksi kedua. Yang ini tanggal 22 Mei 2024. Dan pada akhirnya beliau ini baru dapat menghadiri panggilan tersebut pada tanggal 30 Mei 2024 dan diperiksa sebagai saksi di Kejati Maluku. Ya. Kemudian tanggal 19 Juni 2024, klien kami ditetapkan sebagai tersangka dan di tanggal yang sama, rekan-rekan, terbit surat perintah penyidikan atau sprindik terhadap beliau di tanggal yang sama. Tindakan inilah yang membuat beliau, klien kami ini merasa ya proses penetapan tersangka tersebut itu tidak sesuai dengan prosedur hukum dan terkesan terdapat ada penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oleh karenanya, kami di sini semua diwakil kebetulan saya untuk mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Somlaki yang terdaftar